Perkenalkan, nama saya Eko Setio Krisarsianto dengan NIM 11.2022-054. Di sini dalam rangka menanggapi kelompok 3 dalam presentasinya yakni model sintesis, saya akan menguraikan contoh konkret model sintesis ini seperti apa dan juga analisis kekurangan dari model ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai contoh konkret dari model sintesis ini. Yang pertama, setelah saya membaca dan mencari tahu gitu, saya menemukan tulisan yang berjudul Kontribusi Budaya Malu pada Pengembangan Teologi Malu dalam Upaya Pencegahan Tindak Praktik Korupsi di Indonesia. Hal ini cukup menarik mengingat hal ini sangat-sangat konkret begitu, sangat-sangat real dalam kehidupan kita di negara Indonesia. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya korupsi di Indonesia ini sudah sangat-sangat kronis begitu, sudah sangat parah. Mengingat dari berbagai macam lapisan masyarakat pastinya terindikasi sudah atau melakukan tindak pidana korupsi. Nah, di sini yang terjadi adalah upaya untuk membatasi korupsi ini adalah dengan dihukum dalam artian dihukum dalam ruang lingkup undang-undang begitu. Nah, pada kenyataannya meskipun sudah ada undang-undang untuk mengatur tindak pidana korupsi ini, nyatanya masih banyak sekali begitu. Nah, lalu bagaimana pandangan Kristen begitu untuk melihat fenomena ini? Nah, dalam pandangan gereja terutama, korupsi biasanya dipahami sebagai dosa. Sebagai dosa, ini pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, solusi yang ditawarkan apa? Yang pertama tentu saja sanksi gereja atau mungkin bisa dikatakan siasat gereja. Dan yang kedua adalah pertobatan. Nah, pola ini memang penting. Tapi fokus daripada apa ya, punishment atau ya solusi ini adalah tindakannya, bukan pada karakter manusianya. Nah, oleh karena itu, korupsi pada akhirnya dipandang sudah selesai jika hukuman itu sudah dijalani. Padahal karakter dari pelaku ini belum tentu berubah. Nah, penulis tulisan ini berusaha berdialog dengan teks-teks yang ada yaitu dalam hal ini budaya teks dari suku Batak Toba dan juga suku Nias. Dalam Batak Toba terdapat budaya malu. Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip hidup dari budaya Batak Toba, yakni hasangapun, kehormatan. Kehormatan adalah suatu yang penting, bisa dikatakan paling utama. Orang Batak pasti akan sangat-sangat menjaga nama baik keluarga, nama baik marganya, dan nama baik komunitasnya itu dengan sangat ketat gitu. Tindak pidana korupsi dianggap bukan hanya salah, melainkan akan mencemarkan, akan memalukan nama baik marganya, keluarganya, merendahkan martabat keluarga dan marganya. Nah, jika seseorang dari suku Batak Toba melakukan tindak pidana korupsi, pasti tekanan sosial dari komunitas adat ini akan lebih berat daripada hukuman penjara. Sehingga dalam hal ini budaya malu ini jadi kontrol sosial yang sangat kuat. Penulis juga berdialog dengan budaya tradisi dari Nias. Dalam hal ini, orang Nias mempunyai prinsip hidup yang bernama Soki Mate Mori Aila. Atau lebih tepatnya, singkatnya dikatakan bahwa lebih baik mati daripada menanggung malu. Gitu. Nah, tindak pidana korupsi, mencuri, dianggap sebagai dosa yang sangat besar. Tapi bukan karena itu melawan hukum, tapi dikatakan dosa itu karena pasti akan mencoreng nama baik keluarga dan komunitas orang Nias itu. Hukuman adat bisa sangat keras, bahkan dikatakan mungkin bisa sampai memotong tangan pencuri ini. Nah, prinsip ini yang membuat masyarakat pada akhirnya berhati-hati dengan tindak pidana seperti itu, dengan tindak korupsi seperti itu, supaya tidak mempermalukan diri dan keluarganya. Nah, setelah berdialog dengan budaya-budaya lokal dalam khususnya Indonesia dan terlebih khusus dalam budaya Batak dan Nias,
penulis juga berdialog dengan teks-teks dalam Alkitab. Sebenarnya Alkitab juga tulis dalam konteks budaya timur, Asia Timur, jadi dikatakan begitu. Nah, budaya timur ini juga berorientasi pada rasa malu. Dalam Perjanjian Lama, eh, dalam kisah ciptaan begitu, ada kata bosh. Nah, kata bosh ini sering muncul untuk menunjukkan aib atau kehilangan kehormatan. Dan dalam Perjanjian Baru ada istilah aisin yang menunjukkan rasa malu karena perbuatannya yang merusak martabat. Artinya, malu ini bukan hanya soal perasaan, tapi tentang hubungan spiritualitas dengan Tuhan dan relasi antar sesama. Nah, maka dengan demikian, budaya malu dalam masyarakat Indonesia ini sejalan, sejalan dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam Alkitab. Nah, pada akhirnya budaya malu ini akan membantu dalam menyusun atau ya berkontribusi dalam pengembangan teologi malu, yang dimana akan menawarkan pendekatan yang baru dalam pemberantasan korupsi. Fokusnya bukan hanya pada hukuman setelah dia melakukan tindak pidana korupsi, melainkan membangun integritas dari awal. Sebelum ia berani melakukan korupsi, ia akan dibentengi dengan budaya malu tadi, sehingga akan membangun generasi-generasi yang pada nantinya akan lebih baik. Itu untuk contoh konkret yang bisa saya temukan. Yang pertama, ya ini sulit menentukan prioritas. Dalam penjelasan Bevans, tentu dia menjelaskan bahwasanya hubungan dari masa kini dan masa lampau, atau bisa dikatakan konteks saat ini dan juga konteks Kristen masa lampau ini, itu setara. Itu setara. Nah, dilihat dari kesetaraan ini, maka akan sulit untuk menentukan prioritas. Yang mana yang harus istilahnya dipilih terlebih dahulu begitu, didialogkan terlebih dahulu. Nah, hal ini pasti akan sulit gitu. Dan juga misalkan jika ada sebuah budaya yang mungkin dalam hal ini berseberangan dengan nilai-nilai kekristenan, mana yang harus didahulukan? Karena tidak ada patokan bahwasanya bagaimana menyelesaikan hal ini, bagaimana menyelesaikan hal yang berbeda, budaya yang jelas-jelas bertentangan dengan uh, tradisi masa lampau begitu, tradisi kekristenan begitu, karena dianggapnya setara begitu. Bagaimana jika dengan begitu? Nah, itu menjadi analisis kelemahan bagi saya begitu untuk melihat dari analisis dari model sintesis dari Bevans ini. Sulit menentukan prioritas. Yang kedua, masih percaya dengan keseimbangan tadi, kesetaraan tadi. Akankah mungkin akan terjadi sinkretisme? Nah, jika tidak hati-hati, maka Injil ini akan kehilangan begitu, kehilangan kehilangan posisinya begitu. Jika terlalu kompromi, jika terlalu saling berkompromi begitu, maka akan jatuhnya mungkin nantinya akan timbul sinkretisme. Nah, itu yang menjadi analisis kelemahan yang kedua. Dan ya, sekian mungkin dari saya penjelasan saya. Terima kasih.